Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Supri. Saya dari Universitas Diponegoro. NIM 3 digit terakhir saya 068. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kendali temperatur dengan Autonik TK4 series dan T4RN. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang respon sistem. Respon sistem itu adalah perilaku keluaran atau output suatu sistem terhadap masukan input yang diberikan. Dalam sistem kendali suhu, respon sistem menunjukkan perubahan suhu terdapat waktu saat pemanas dikontrol menuju nilai set point. Nah, di grafiknya seperti ini. Nah, TD itu delay time, waktu sampai respon mencapai 50% dari nilai akhir steady state. Nah, TD itu ini delaynya grafik yang menunjukkan kemoloran ini delay. Lalu TR, rest time. Waktu yang dibutuhkan respon naik dari 0 ke 100% naik nilai terakhir. Nah, TR ini, nah untuk set point-nya mencapai, ini sudah mencapai itu lama waktunya disebut TR. Lalu TP atau peak time, waktu yang saat respon pertama kali mencapai puncak maksimum atau overshot. Nah, ini TP itu digambarkan pada grafik yang ini. Lalu untuk TS, setting time, waktu yang dibutuhkan agar respon masuk dan tetap berada dalam batas toleransi tertentu dari steady state. Nah, MP itu yang ini, yang overshot. Lalu steady state error, selisih antara input referensi atau set point dan output sistem atau CT pada kondisi waktu menuju tak hingga. Steady state. Lalu yang selanjutnya itu sistem open loop atau loop terbuka. Sistem open loop tidak memiliki umpan balik atau controller memberikan perintah ke aktuator tanpa mengetahui hasil sebenarnya, hanya memberitakan saja. Lalu misalnya pemanas dinyalakan selama 10 detik tanpa mengetahui suhu ukur yang dikeluarkan. Intinya disuruh menyala 10 detik itu saja tanpa ada timbal balik. Nah, untuk diagramnya seperti ini, input tegangan, plan atau proses itu contohnya motor DC, pemanas udara atau air, outputnya sistem respon, kecepatan, sudut, atau suhu. Lalu untuk closed loop atau loop tertutup itu sistem closed loop memiliki feedback umpan balik dari sensor. Controller membaca suhu aktual membandingkan dengan set point, lalu menyesuaikan output agar suhu tetap stabil. Untuk diagramnya seperti ini. Input referensi set point masuk ke controller, pengendali on off PID atau yang lain-lain, lalu controller memerintahkan aktuator atau pemrosesan di sini itu pemodelan, transfer fungsi atau set space, lalu menghasilkan output sistem respon atau kestabilan. Nah, dari output ini kembali lagi ke controller untuk dibandingkan dengan nilai set point. Apakah itu sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum, agar nilai presisi dan sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. Lalu saya akan menjelaskan tentang cara operasional Autonik TK4S T4RN. Nah, langkah umum operasionalnya yaitu yang pertama menyambungkan power supply 220 volt AC ke terminal input. Nah, ini ada dua input AC. Yang pertama masuk ke bebannya yaitu lampu pijar. Nah, yang ini salah satu saja lainnya kita masukkan ke pin ini, pin lampu pijarnya. Lalu hubungkan sensor suhu, misalnya termokopel dibuka ke terminal input sensor, lalu hubungkan output relay ke beban heater melalui kontaktor SSR. Nyalakan alat tampilan PV process value menunjukkan suhu aktual dan SV set value menunjukkan suhu yang diinginkan. Lalu mengatur parameter, contohnya
untuk input tipe OTC, RTD, dan lain-lain. Untuk kontrol mode on off atau PID, set point itu suhu yang ditargetkan di sebelah sini. Untuk ACC atau DAC atau time constant PID. Nah, pada rangkaian ini itu input sumber 20 volt AC masuk ke beban yang satu ini masuk ke SSR. Nah, yang TC min masuk ke ini kaki termokopel yang TC min, TC plus masuk ke kaki termokopel TC plus. Lalu yang line satunya lagi ini masuk ke SSR dan SSR min ini masuk ke beban atau lampu. Lalu cara pengambilan data secara manual. Yang pertama menentukan set point suhu, misalnya 100. Kita setting pada mode kita atur ke 100 derajat Celcius. Lalu catat waktu dan suhu aktual setiap interval, misal tiap 10 detik sejak sistem dijalankan. Mencatat waktunya saat perubahan suhu, perubahan parameter setiap detik yang terjadi, lalu mengamati perubahan suhu terhadap waktu. Ulangi percobaan dengan mode on off atau dan mode PID memberikan hasil. Hasil pengukuran disusun dalam tabel seperti ini. Untuk yang sebelah sini ini untuk waktu, untuk suhu aktual, lalu mode dengan tipe mode dan mode PID, mode on off dan PID. Lalu untuk kontrol on off atau dengan histeresis, prinsip kerjanya yaitu jika suhu kurang dari set point maka heater atau pemanas on. Jika suhu melebihi, heater off. Histeresis mencegah relay sering berpindah on atau off. Contohnya saat set point diberikan 100 derajat Celcius, histeresisnya cuma 1 derajat, maka saat suhu turun ke 99 derajat, heater on. Atau jika saat suhu naik ke 101 derajat, heater off. Nah, untuk grafiknya saat kontrol on off dengan histeresis itu seperti ini. Yang pertama-tama itu suhu naik mencapai set point, lalu turun, naik lagi seperti itu. Lalu yang kedua kontrol PID dengan tim proportional control. Prinsip kerjanya yaitu mode PID mengatur waktu on heater secara proporsional terhadap error suhu. Saat error besar, waktu on lebih lama. Saat mendekati set point, waktu on makin singkat. Saat stabil, heater hanya sesekali on untuk mempertahankan suhunya. PID bekerja dengan perhitungan P, itu proporsional, I-nya integral, dan D derivatif. Untuk mencapai suhu stabil tanpa overshoot. Karakteristik responnya itu pemanasan cepat di awal. Lalu overshoot kecil atau tidak ada. Suhu stabil di sekitar set point dengan fluktuasi minimal. Nah, ini pada grafik PID seperti ini. Sama juga seperti grafik on off sebelumnya, tapi ini nanti akan ada tahap stabilnya seperti di sini. Nah, selanjutnya yaitu cara mengaplikasikannya. Nah, di depan sini ada sebuah modul yang bernama TK Series. Di sini bisa mengoperasikan mode seperti PID dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah job sheet tugas saya. Yang pertama yaitu HSSR. Kita pertama klik mode lama. Kita yang sudah sesuaikan tadi, sudah setting tadi, kita ganti ke parameter 2. Kita klik, kita ganti lagi parameter 3. Kita mode, kita cari yang bagian ini, lalu kita rubah ke on off, lalu kita klik mode
mode lagi, kita rubah ke parameter 2, kita klik mode. Nah, ini sudah masuk ke HHYS. Kita ada dua jenis HHYS, yaitu 2 dan 4. Kita yang pertama kita nanti akan sesuaikan yang pertama 2, nanti kita bisa rubah ke 4 gitu. Lalu jika sudah, kita klik mode, lalu klik lama, lalu klik parameter 1, kita klik mode. Nah, di parameter 1 ini. Nah, jika sudah, ini bisa kita simulasikan. Pertama-tama kita colok terlebih dahulu, lalu kita tekan. Nah, tadi kita menyeting ke parameter 48 derajat. Ini untuk suhu yang termokouple yang terdapat pada lampu DOF ini. Jika suhu lampu sudah menyentuh angka 48 derajat, nanti suhu akan mati. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Iya. Nah, nanti akan mati. Percobaan 1 sudah selesai. Saya akan melanjutkan ke percobaan yang kedua, yaitu PID. Kita rubah parameter ke 3. Kita klik mode, kita cari PID ini, kita rubah ke PID. Kita klik mode lagi. Nah, kita klik parameter 2, kita klik mode. Nah, kita sesuaikan parameter P, I, dan D. Nah, jika sudah, kita klik lama parameter 2. Nah, ini suhu kita setting terlebih dahulu. Misal ini kita save. Nah, nanti akan berjalan seperti ini. Cukup sekian video dari saya. Selebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.